Hai guys, kami dari One to Five. Nah, kemarin kan kita tuh udah ngomongin film bioskop tuh. Nah, di episode kedua ini kita mau ngomongin film lama yang udah kita tonton. Dan film itu berkesan banget, makanya kita pengen sharing sama penonton semuanya. Nah, kalau kalian lihat nih, apa nih di setnya kok kayak banyak makanan? Bukan satu sih, maksudnya kok ada makanan-makanan, ada minuman kayak gini. Sebenarnya itu tuh karena film yang akan kita bahas itu tuh dia settingnya tuh tentang makan malam. Bener banget, karena di sini ada makanan dari Italia. Ini film aslinya tuh dari Italia dengan judul Perfetti Sconosciuti. Mungkin dikasih tahu dulu ya film yang Indonesia itu tuh seperti apa, sutradaranya siapa, pemerannya siapa. Kalau versi Indonesianya disebut Perfect Stranger, dibuat tahun 2022, disutradai oleh Rako Prianto, dan pemerannya itu adalah salah satunya Vino Sebastian sebagai Tomo, Adipati Dolken sebagai Wisnu, Jessica Mila sebagai Keisha, Dennis Sumargo sebagai Anjas, dari Sinatra sebagai Enrico, Clara Bernadette sebagai Imelda, Nadine Alexandra sebagai Eva, Dania Salsabila sebagai Bella, ini El Karim sebagai Nenek. Oke. Kebetulan kami berdua nih udah nonton kedua filmnya tersebut. Versi Italia dan juga versi Indonesia. Dan kesan-kesan saya setelah nonton keduanya itu, kalau versi Indonya tuh terkesan kayak film-film jadul zaman dulu kalau kalian merhatiin ya. Soalnya pakaian yang dipakai mereka tuh terlalu rapi, pakai jas, pakai dress, padahal ke acara internal sendiri, nggak ke acara yang publik ngeliat semuanya harus pakai pakaian glamor, pakaian rapi gitu. Kesannya gitu kalau yang saya ngerasain ya, kalau versi Indonesianya. Sebenarnya kalau dari plotnya tuh kan ada sahabat-sahabat, terus mereka datang ke salah satu rumah teman mereka, terus makan bareng gitu kan. Jadi vibe-nya yang kamu rasain tuh kayak vibe orang kaya. Iya, orang kaya ketemu teman kerja, rekan bisnis gitu. Kalau yang versi Itali seperti yang kamu bilang tadi, mereka kayak ketemu sama temen yang ada yang pakai kaos doang, ada yang emang kayak pakai nggak nunjukin ke jas sama sekali, cuma pakai kemeja yang kayak baru pulang kerja gitu ada. Jadi kayak yang versi Italia itu lebih akrab lah ya. Bener, lebih akrab gitu. Kalau yang di versi Italia atau versi Indonesia, menurut kamu tapi penggambarannya tuh sama atau enggak gitu? Kalau tadi kan dari vibe-nya tuh, vibe-nya yang satunya lebih akrab, yang satunya tuh kayak kurang deket lah gitu. Tapi kalau dari karakternya udah hampir mirip ya kalau kata aku, apalagi karakter yang diperankan sama Darius Enrico tuh mirip sama Rocco yang versi Italianya, mirip banget itu. Kalau dari kamu sendiri? Kalau buat aku, kesan aku pas nonton film ini mirip sih kayak kamu tuh terasa banget. Kan kita tuh nonton pertama film bahasa Indonesia dulu guys. Terus setelah kita nonton film bahasa Indonesia, kita tuh kayak pengen tahu ini aslinya kayak gimana sih gitu. Dan memang terasa beda banget vibe-nya. Versi yang Italia tadi udah dijelasin kayak lebih hangat gitu loh, kayak lebih kerasa dia tuh temen krip gitu. Sementara kalau yang di film Indonesia, menurut aku ya, itu tuh malah terasanya kayak ada persaingan dari awal. Yang aku rasain tuh kayak yang cowok-cowoknya bestie, tapi yang cewek-ceweknya tuh kayak kepaksa temenan gara-gara aduh nih temennya laki gua nih gitu. Jadi kayak misalnya ada scene di awal yang versi Indonesia ya, sejak awal filmnya dimulai tuh udah persaingan ngomongin kado, kayak misalnya biarin aja biar mereka tahu kado aku tuh mahal, kayak gitu loh. Jadi kayak dari awal kayak mereka nggak akrab gitu. Yang ibu-ibu sih, yang ibu-ibunya tuh biasanya kayak gitu. Kalau tadi kan kesan dan perasaan pas nonton ya, tapi kan
filmnya tuh intens. Bagian mana yang buat kamu tuh kayak epic moment banget dan kenapa? Kalau bagian aku, kalau kalian nonton nanti itu si Wisnu yang diperankan Adipati Dhalken itu ketika scene HP-nya ditukar sama temennya. Sama salah satu temennya ya. Ternyata temen yang tukar itu aslinya hidupnya tuh gay dan dia menerima tuntutan dari orang-orang sekitarnya bahwa dia selama permainan tersebut dia dianggap gay gitu. Karena dia megang handphone yang itu kan, itu handphonenya dia. Dan dia tidak mengungkapkan siapa yang punya handphone. Itu yang aku bikin wow, ini baru temen sih, nggak ngebuka, nggak ngakimin temennya yang emang dianggap orang salah padahal enggak. Kayak dia awalnya mulainya bilang tuh HP-nya ya udah dia harus ngomong kayak gitu sampai habis gitu. Betul banget. Kalau kamu sendiri? Sebenarnya nah ini nih guys, kenapa aku suka film ini ya? Itu tuh karena intens dari awal sampai habis tuh, letupan kejutannya tuh tak 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 sampai habis tuh ada aja gitu. Tapi momen yang paling WTF banget itu tuh kayak pas kita tahu siapa selingkuh sama siapa. Itu tuh kayak jar kayak nggak yang kok dia mau sih sama yang ini gitu. Tuh kayak ternyata dia yang ini selingkuh sama yang ini. Nah itu tuh benar-benar gak nyangka sih aku. Bayang sih, benar banget. Cluenya tuh perhiasan. Nanti kalian mesti nonton deh. Bener-bener itu. Dan si perhiasan ini tuh digambarkannya beda ya di versi Indonesia dan di versi Italia gitu. Jadi nanti kalian akan lihat vibes-nya juga beda banget bagaimana clue perhiasan ini tuh ditampilkan di filmnya. Untuk karakternya sendiri, kalau kamu yang berkesan di film Perfect Strangers ini siapa? Kalau aku sebenarnya aku tuh pengen banget ngomong karakter si Tomo, si Vino Bastian itu. Karena kan dia kayak di teman-temannya yang cowok-cowok dan apa ya, kayak misalnya cowok-cowok sukses lah gitu kelihatan kan. Kalau si Tomo tuh lovable gitu-gitu loh, maksudnya tuh dia karakter seperti itu yang ingin digambarkan. Cuman ada satu sayang dikit banget tentang Tomo ini tuh yang bikin aku jadi kayak boring nih gitu. Coba dia nanti ya kita bahas di plus minus, cuman kayak coba dia ditampilkan dengan lebih maksimal lagi. Mungkin si tokoh Tomo ini benar-benar bisa lovable, se-lovable itu gitu. Tapi kalau selain Tomo, yang kedua tuh sebenarnya aku lebih kayak bingung ya, aku tuh gimana sih ngeliat dia gitu. Si Wisnu itu tadi yang tadi kamu udah bahas, yang dia sahabat sejati itu. Nah si Wisnu itu kan ke temennya tuh bisa baik banget tuh, bisa dibela-belain kayak gitu. Tapi di film versi bahasa Indonesianya ya, di versi Indonesia tuh aku ngerasanya dari versi cewek ya, kayak si Wisnu tuh sejak awal kayak nggak seneng banget gitu sama istrinya gitu loh, kayak ada kebencian yang bisa dirasakan. Sementara di film Italia itu si dua versi pasangan ini tetap berantem juga, nggak akur gitu, tapi nggak diposisikan dia udah benci dari awal gitu. Kayak sejak mobil perjalanan ke apartemen temennya tuh udah kayak, kamu ngapain sih les-les bahasa Italia kayak gini, kayak lagi sama mafia yang kayak gitu-gitu. Jadi omongannya tuh menyudutkan gitu, kayak aku nggak seneng banget gitu sih. Jadi kayak ini orang karakternya menarik ya, kayak sama temennya bisa baik banget, sama istrinya tapi kayak gitu. Tapi menurut aku tuh kayaknya salah satu yang dibuat sama sutradara biar berbeda dari aslinya. Bisa jadi sih, bisa jadi kayak biar versi Indonesianya punya keunikan sendiri. Betul sekali, makanya sangat terlihat nggak berbeda jauh, tapi ada perbedaan. Ada. Kalau buat kamu sendiri, karakter yang berkesan buat kamu kayak gila nih penggambaran karakternya? Kalau aku sih melihatnya si Enrico ya, si Darius. Enrico. Karena kalau kita nonton tuh dari awal sampai akhir tuh kita bakal disuguhi bahwa banyak mereka yang mengalami banyak masalah terus lari dari masalahnya. Ada yang selingkuh, ada yang macam-macam lah ya, pokoknya masalah kehidupan tuh kayaknya tumpah dia tuh di meja. Cuman ketika diposisikan ke Enrico, dia bukan lari kemana-mana, tapi dia coba memperbaiki diri dengan ke salah satunya ke psikiater ya kalau nggak salah.
ya pokoknya dia melakukan sesuatu lah untuk memperbaiki diri, terus introspeksi. Benar. Dan kalau versi aslinya dengan versi Darius, menurut kamu berhasil nggak si Darius itu membawakan sosok Enrico? Kalau dari yang aku tonton yang Indonesia dan versi asli, dua-duanya tuh hampir sama ya, bisa ngebawa karakter tersebut sampai ke titik yang wah gitu. Kalau kalian nonton nanti pokoknya ada scene dia nelpon sama anaknya, di situ aku ngerasain dua-duanya tuh mampu sama ya, kayak tenang, kalmnya tuh sama. Ya mungkin itu kenapa Darius dipilih untuk memerangi Enrico, karena ya sosok ketenangannya tuh kelihatan. Bener, kelihatan banget. Oke. Terus kalau plus minusnya menurut kamu dari film ini sendiri? Gimana ya? Kalau buat aku kan agak sulit untuk menilai tanpa membandingkan dengan versi aslinya gitu loh. Tapi kalau oke lah, misalnya ini kita bahas versi bahasa Indonesianya ya. Plusnya itu buat aku filmnya bagus, hebat, karena dia tuh bisa mengadaptasi versi Italinya dan nggak berubah jauh gitu. Kadang-kadang ada masalah tuh misalnya mau mengadaptasi film versi negara lain, tapi pas dibawa ke negara kita, dibikin versi Indonesia tuh kayak nggak pas ya, kayak dan sehingga untuk ngepasin itu tuh dia harus ngubah beberapa karakter atau kayak ngubah jalan cerita. Nah, di film Perfect Stranger ini tuh secara plot nggak diubah, bahkan masalah-masalah yang sama, karakternya sama, dan bisa diadaptasi di versi Indonesia dengan baik gitu. Background story cuma paling ya itu menunjukkan sisi ada yang kayaknya, kalau dia yang aslinya tidak terlalu ditunjukkan gitu. Itu kalau yang versi aslinya tuh kayak ya teman ikrip aja. Sebenarnya kita nggak tahu sih, kan dia kayak makan malamnya di apartemen gitu, mungkin dia kaya banget ya, cuman memang apa vibes-nya aja sih lebih vibe-nya, makanya saya bilang dari yang awal yang kesannya itu emang film jadul gitu, yang vibe orang kayaknya zaman dulu tuh harus pakai jas apa gitu, padahal ke acara atau apa ada faktor bahasa juga kali ya, kayak pas lagi nonton film Italianya itu kayak bahasanya kan emang cepet ya, bahasa tuh kan kayak gitu, jadi kayak mungkin itu juga mempengaruhi dinamikanya di situ sih. Yang tadi tuh plusnya. Kalau minusnya ya tadi sih si Tomo itu, menurut aku itu tuh kayak aduh sayang banget nih sayang si Tomo, sih padahal kalau lihat dari itunya bagus. Maaf nih ya, maaf appearance-nya penampilannya tuh kurang, kayak kan si Tomo itu tuh sosok yang ikonik nih. Nah, tapi make up-nya di situ tuh kayak kurang maksimal, kelihatan jenggotnya palsu gitu loh, kayak kita kelihatan. Nah, itu tuh membuat kayak efek kejutnya ke Tomo tuh kurang nendang, kurang gong gitu. Kalau dia misalnya ditampilkan lebih alamiah, mungkin kejutan si Tomo tuh benar-benar epic. Sampai apa harusnya kayak tokoh yang jadi Tomo tuh emang yang berbadan plus size gitu kali ya aktornya gitu. Mungkin ya karena mau menyamakan sama aslinya, tapi kayaknya bisa kali dikit diubah gitu lah, harus selalu gitu. Tapi ya kita nggak tahu. Mungkin ya sih pertimbangannya apa gitu. Kalau misalnya mau casting orang yang emang plus size, takutnya actingnya kurang gitu. Tapi kalau misalnya mengcasting Vino yang emang udah nggak kaleng-kaleng lah, dia kan emang udah aktor luar biasa ya. Tapi mau dibikin plus size tuh gimana ya, itu yang agak kurangnya di situ sih. Ya sih kalau menurut aku tuh. Menurut kamu? Kalau menurut aku sih plus minus ini, kalau plusnya ada di film Perfect Stranger ini adalah film ini nunjukin pertemanan yang spesial gitu, dalam artian coba kalian pikirin di circle kalian ada nggak teman masa kecil, teman SD, teman TK itu masih bareng gitu. Itu nunjukin bahwa mereka tuh nggak nunjukin perbedaan, kan kita bisa ngeliat satunya ada dokter bedah, satunya ada pekerjaannya beda-beda lah, ada pengacara dan lain-lain, tapi masih bisa tetap bareng gitu tanpa membeda-bedakan. Itu yang aku seneng, nunjukin vibe-nya di film ini gitu.
dengan problem masing-masing ya. Benar, Per karakter problemnya beda-beda, Iya. per pekerjaan juga resikonya beda-beda. Betul. Kalau minusnya? Kalau minusnya sangat terlihat ya, kan tadi kita udah bicara yang aslinya, kalau yang Italia itu dialognya tuh cepet, Iya, terlihat natural segala macam gitu. Nah, tapi kalau yang Indonesia ini, dia kalau kalian bakal nonton nanti ya, dia tuh terlihat lebih kaku gitu. Agak kaku ya. Kita tetap percaya mereka temenan sih, tapi karena bahasanya kaku, kayak nggak seakrab gitu. Iya, makanya berbeda. Kalau yang kan dari awal pakaiannya, kalau yang versi aslinya pakaiannya kayak orang ngumpul biasa, ngobrol cepet. Nah, ini emang sangat bertolak belakang, dia pakaiannya rapis segala macam, kayak ketemu klien, terus cara ngobrolnya juga agak kaku gitu. Jadi tidak terkesan mereka ini teman akrab, tapi padahal background ceritanya mereka temenan dari kecil. Benar itu. Benar. Oke, tadi kita udah bahas banyak lah pokoknya, dari kesan, dari tokoh yang berkesan, momen epic. Mungkin sekarang kita langsung kasih nilai aja kali ya. Boleh. Kalau dari kamu? Dari aku 3,5. Kalau aku bakal kasih ini 3,7. Lumayan tinggi karena emang harus diakui, di luar kekurangan-kekurangan yang dari tadi kita omongin ya, film ini tuh berhasil bikin aku fokus sama ceritanya gitu. Soalnya pas lagi nonton film ini, ceritanya tuh awalnya tuh iseng gitu guys, kayak udahlah ini nyalain film aja gitu, tapi sambil ngerjain kegiatan-kegiatan lainnya. Terus kan kamu bilang kayak, emang kamu bisa nonton film ini tapi nggak konsen gitu. Bener banget. Terus kan kayak bisa, tapi guys giliran pas ditonton beneran gak bisa lepas dong, malah jadi duduk dan nonton filmnya tuh sampai habis, karena semenarik itu gitu loh kan. Bener kita tuh fokus kayak apalagi nih, ada apa lagi nih, gila nggak nyangka ada apa lagi nih. Jadi benar-benar worth to watch sih. Bener banget. 3,7 dari aku. Wih. Oke. Dari kita itu aja. Jadi kalian nonton deh. Kalau saran kita sih nonton kayak kita ya, Indonesia dulu, baru versi asli. Baru bisa dilihat kayak aslinya tuh seperti apa. Tapi emang aslinya nggak bohong sih. Ya udah, kalau gitu saya Putri, saya Raja. Oke, nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.